Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Abang mantap dan kita ceria hari ini. Ceria Iya kakak. dong, pasti ceria. Betul sekali, adik-adik di rumah juga harus ceria ya. Oke. Bahkan mulai ibadah pada hari ini. Iya, tentu bersama mama papanya ya. Ya di rumah. Sebelum ibadah kita dimulai, ada baiknya kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Udah pada semangat mau muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ya abang kakak ya. Oke Lagunya kakak. apa itu ya? Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Bangkit berdiri ya adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebelum kita mau doa pembuka, kita akan menyanyikan satu lagu Bapa-Ku datang padamu. Ayo Bang Nando. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita satu di dalam doa, kita lipat tangan dan sikap berdoa semuanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini ya Bapa, kami akan mengikuti ibadah. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami. Terlebih adik-adik kami yang ada di rumah bersama para orang tua. Gerakkan hati mereka ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Untuk itu Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas seluruh aktivitas kami pagi ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik,
Kita akan kembali memuji Tuhan ya. Bang Mangantar dan Bang Olin. Betul, Lina. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Ya, harus tetap semangat. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 431 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan keberapa, Kakak? Kelima. Iya, hukum Tuhan yang kelima. Hukum Tuhan kelima yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya apa, Kak Olin? Oh, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, kepada pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Itulah, Bang. Oke, ya. Maksudnya luar biasa ya. Kita harus menghormati orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik, kita sudah mengucapkan hukum Tuhan yang kelima. Saat ini kita kembali memuji Tuhan. Ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, coba adik-adik bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ketiga. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Wah. Oke, saat ini kita akan mau mendengarkan warta loh, Bang, warta sekolah minggu. Apa aja tuh, Kak Olin? Wah, adik-adik dengarkan ya warta sekolah minggu yang akan disampaikan. Sebentar lagi kita mau Natal ya. Betul sekali, sebulan Desember kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Nah, adik-adik, Natalnya ada jadwalnya loh, Kakak Abang. Kapan aja tuh ya, Kak Olin ya? Siap ya, untuk Natal Horong pertama, Horong 1 pada tanggal 5 Desember 2020
pada pukul 10 pagi. Itu Natal Batita TK. Oh, Untuk gitu. Natal Horong 2 yaitu kelas 1 sampai 3 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 15 atau pukul 3 sore. Oh, 3 sore. Hari yang sama ya. Betul sekali. Oh, di hari yang sama ya. Dan Natal Horong ketiga yang untuk kelas 4, 5, dan 6 nih pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Nah, adik-adik Natal tahun ini diadakan secara live streaming loh. Nah, makanya adik-adik harus ajak mama sama papanya loh Iya. untuk beribadah perayaan Natal bersama-sama. Nah, ingat ya adik-adik ya, tanggal 5 dan tanggal 12 Desember. Nah, apalagi Asik ya? juga ya Betul kakak-kakak. sekali, Iya. Kak. Jadi adik-adik yang sudah kirim video, ya video kegiatan nanti saksikan ya. Betul sekali. Mengikuti ibadah, maka adik-adik akan bisa menyaksikan video masing-masing lewat ibadah live streaming. Ya Betul begitu ya kakak sekali. ya. Iya, Betul, Kakak. Kak. Oke, baik adik-adik. Nah. Ya, adik-adik tadi sudah menyaksikan challenge ya. Betul sekali challenge. Bagus nggak? Kita lihat sama-sama aja ya Kak ya, yang minggu lalu ada challenge-nya loh. Karena mereka sudah kumpulkan ya, Betul. Kakak. Oke. Kita nonton Nah. sama-sama ya adik-adik Oke, ya, kita challenge nonton yang minggu sama-sama ya. lalu. Shalom teman-teman, namaku Rema Sumanjuntak. Hari ini aku akan bercerita tentang perbedaan. Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda. Misalnya, ada orang berambut keriting dengan berkulit hitam. Ada berkulit kuning dengan berambut ikal, dan juga ada orang berkulit putih dengan rambut lurus sama seperti aku. Nah, teman-teman, Tuhan menciptakan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti lagu sekolah minggu, Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom abang dan kakak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Alex Mute. Ini karya saya berjudul Toleransi. Ini pendeta kita yang beragama Kristen, dan ini teman-teman kita yang berbeda agama. Kita harus hidup rukun, saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, aku Hikari dan aku Keiko. Kami duo Sirait. Hari ini kami ingin mengikuti challenge tentang menggambar perbedaan. Ini gambarku. Nah, ingat ya teman-teman, kita harus berteman walau berbeda agama, suku, dan warna kulit. Dan ini gambarku. Intinya di mata Tuhan kita semua sama. Terima kasih. Dadah.
Iya adik-adik, tadi kita sudah nonton challenge luar biasa ya. Luar biasa semua adik-adik sekolah minggu. Bagus semuanya, Bagus, semangat Iya, semuanya. makanya betul. semangat adik-adik, kirim videonya supaya tiap minggu bisa kita saksikan ya apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik. Nah sekarang sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat satu pujian yaitu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, coba adik-adik yang belum ada Alkitab di depannya, coba disiapin dulu, diambil. Abang akan tunggu. Nah, setelah diambil, adik-adik boleh membuka ayat firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Itu ya. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. ya. Disiapkan ya adik-adik. Oke, nah adik-adik kalau sudah dibuka, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan dengan diawali berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami. Dan sungguh kami juga bersyukur kepadamu di hari ini, di hari yang indah ini Engkau izinkan kami beribadah. Biarlah kiranya Tuhan, di saat ini Engkau memberkati hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni juga kami akan dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji dan mulialah nama Engkau ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang temanya apa ya di hari Minggu ini ya? Kakak-kakak, temanya apa ya? Coba kita ucapkan sama-sama ya. Betul Oke, sekali. coba kita ucapkan sama-sama biar adik-adik yang di rumah bisa tahu. Iya. 1, 2, 3. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Ucapin sekali lagi lah Bang ya, Sekali lagi biar ya? semangat lagi adik-adik ayo. Kita ucapin ya sekali lagi. Paham ya, lebih Betul hafal. sekali. Yuk kita ucapkan sekali lagi. 1, 2, 3. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Oke. Nah adik-adik, sekarang coba kita sama-sama membaca Alkitab kita yang tertulis di mana tadi? Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Nah, kakak di sini ada Kak Rika, Bang Mangantar, dan Kak Olin akan membaca secara bergantian. Tapi adik-adik boleh mengikutinya di rumah agar bisa paham. Oke? Coba Abang akan mulai membaca di ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat 25, jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Oke, 3 ayat aja ya. Betul. Tapi kalau adik-adik mau membaca sampai habis di rumah, di ayat itu, Iya. satu perikop itu boleh. Betul. Agar nanti adik-adik lebih paham tentang cerita Lazarus, Lazarus, Marta dan Maria. Nah, adik-adik, ini kalau kita baca itu akan bercerita tentang Lazarus dibangkitkan. Kalau mendengar dibangkitkan, bisa nggak ya kakak untuk saat ini kalau ada orang mati langsung bangkit, boleh tidak ya? Oh, nggak bisa, belum ada itu kalau hari ini. Nanti kalau pada hari kebangkitan, nah semua orang-orang percaya pasti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bang. Yesus. Oh gitu. Kalau Kak Ulin, ya bisa nggak ya kira-kira orang mati saat ini langsung bangkit? Nggak bisa dong Bang, Nggak. manusia nggak mustahil untuk bisa bangkit loh Bang. Oh gitu. Berarti di ayat Alkitab ini kalau nanti adik-adik bisa baca, karena abang sudah baca, Lazarus dibangkitkan karena pada saat itu ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus berkuasa ya. Tuhan Yesus berkuasa Membangkitkan Lazarus. Lazarus. Nah, pada saat itu adik-adik ada 3 bersaudara, yaitu ada Marta, Maria, dan juga Lazarus. Dan di 3 bersaudara ini ada 1 orang yang sakitnya begitu parah. Karena begitu parah, mungkin ada beberapa dokter yang nggak mampu menyembuhkannya, sehingga mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus. Coba panggil Tuhan Yesus untuk menyembuhkan Lazarus. Ketika ada orang datang ke tempat Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus langsung datang nggak ya Kak Rika? Enggak, kayaknya Tuhan Yesusnya itu masih 2 hari lagi di tempat itu karena masih ada pekerjaan Tuhan Yesus saat itu. Iya. Jadi tidak langsung datang untuk menyembuhkan Lazarus. Oh gitu. Iya. Nah, adik-adik udah sakitnya Lazarus begitu parah, tapi Tuhan Yesus tidak datang pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus tadi justru singgah 2 hari lagi. Dan ketika 2 hari telah berlalu, Tuhan Yesus pun memutuskan untuk bersama murid-muridnya berangkat ke tempat Marta dan Maria. Iya, tapi Lazarusnya udah mati loh. Oh, udah mati ya? Iya, saat Tuhan Yesus Waduh. berangkat, Lazarus itu sudah meninggal. Aduh, kasihan sekali ya. Kira-kira udah berapa hari ya Kak Olin ketika Lazarus itu sudah mati ketika Tuhan Yesus itu berada di sana? Udah 4 hari lamanya loh 4 Bang. hari adik-adik. 4 hari udah Bau. dikubur malah. Udah bau pastinya Bang ya. Iya. Berarti Tuhan Yesus telat dong ya? Iya, tapi kalau untuk Tuhan Yesus mah nggak ada kata telat, nggak ada kata terlambat Terlambat. buat Tuhan Yesus. Karena nanti dalam cerita ini ya Bang Mengantar, Iya. pasti kita lihat ya apa yang terjadi ya. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ini Tuhan Yesus tidak langsung datang. Bukan berarti Tuhan Yesus telat. Karena Tuhan Yesus punya rencana untuk kemuliaan Allah, Tuhan Allah itu ya. Dan ketika Tuhan Yesus bersama muridnya sampai ke tempat Marta dan Maria, kakak, Marta dan Maria itu sangat sedih, langsung menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kalau seandainya kamu ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mati. Iya. Katanya gitu. Tidak akan meninggal. Tidak ya. akan meninggal karena mereka tahu ya kalau Tuhan Yesus itu pasti bisa menyembuhkan. Bukan. Tapi Tuhan Yesus berkata, Akulah, coba kita baca sama-sama di ayat 25. Kita baca sama-sama ya kakak. Iya. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Benar sekali. Jadi Tuhan Yesus berkata begitu kepada Marta Dan Maria. Nah, apa yang terjadi ya ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu? Marta berkata, iya, aku percaya pada akhir zaman orang-orang pasti akan, orang percaya pasti akan bangkit. Iya, pasti akan bangkit. Iya. Tapi Tuhan Yesus justru melakukan mujizatnya pada saat itu. Meskipun 4 hari, tapi kalau udah 4 hari di kuburan bau tidak ya?
Ya, bau dong, Udah Bang. Bau sekali ya. Bau. Marta juga mengatakan demikian. Iya. Ketika Tuhan Yesus datang ke kuburan Lazarus dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta supaya batu penutup kuburan Lazarus itu digeser. Iya. Marta mengatakan dia pasti sudah bau, Tuhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan gimana coba? Ibu? Nah, mungkin bagi orang-orang itu tidak mungkin ya, udah bau, mana mungkin lagi ya ada orang bisa mau dekat-dekat sama kuburan atau apalagi bisa hidup ya. Nah, tapi justru kita tahu Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Disinilah Tuhan Yesus berkata bahwa kemuliaan Allah akan diperlihatkan, ditunjukkan melalui kematian dari Lazarus. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus yang ada di dalam kuburan. ya. Tuhan Yesus bilang apa ya? Lazarus Keluarlah. Apa yang terjadi kakak? Lazarus itu keluar dari kuburnya. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Ya, Luar biasa sekali. Bisa membangkitkan Lazarus sudah 4 hari Iya. mati, udah dikuburkan, bangkit dan hidup kembali. Hidup kembali. Iya. Dan itu orang-orang situ sangat terkejut dan memuliakan nama Tuhan. Wah, sungguh luar besar biasa. dan luar biasa Iya. Tuhan Allah karena mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal atau mati meskipun sudah 4 hari. Iya, dan saat itu jadi makin banyak orang yang percaya ya Benar kepada sekali. Tuhan Yesus ya. Iya, sangat dengan banyak. mujizat yang terjadi yang dibuat oleh Tuhan Yesus, ya Bang Mantar ya. Benar sekali kakak. Iya. Dan tapi bentuknya masih kayak baru dari kuburan itu ya, masih dalam kain-kain, diikat badannya. Tapi Tuhan Yesus bilang karena dia sudah bangkit dari kuburan, orang-orang pun diminta untuk membersihkan dia. Nah, adik-adik, kalau kita orang-orang percaya nih kakak, pasti suatu hari nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Maka dari itu kita sebagai orang-orang percaya harus yakin dan percaya bahwa kita akan masuk ke surga. Jadi kalau nanti kita sudah mati ya, lalu dikubur, nanti suatu saat kita akan dibangkitkan ya. Iya, akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan kita kemana Bang Mangan? Nah, itu karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, berarti kita menjadi anak Tuhan, orang-orang percaya. Berarti kalau orang percaya, dia pasti akan bangkit dan hidup kembali di surga. Intinya harus percaya ya. Harus percaya. Kak Oli harus percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita semua mendapatkan hidup yang kekal. Itu ya, Bang. Benar sekali. Coba nih, kayaknya ada ayat Alkitab yang boleh kita baca sama-sama dulu. Oke ya Kak Ulin ya, di mana ya tadi ya? Yohanes, Abang. Yohanes 10 ayat 28. Coba nih, kakak akan membaca untuk adik-adik. Tapi adik-adik boleh buka di situ juga ya. Yohanes 10 ayat 28. Oh iya. Iya. Kita baca sama-sama ya. Kakak akan baca juga di sini. Coba 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya. Nah, itu siapa itu ya yang mengatakan itu? Nah, yang mengatakan itu pastinya Tuhan Yesus. Terus kepada siapa itu? Kok dibikin mereka? Nah, mereka ini siapa ya adik-adik? Boleh ditebak tidak siapa? Iya, siapa ya? Siapa ya? Siapa Kaulin? Mereka ini? Kita dong, Iya, orang-orang kita percaya. Orang-orang percaya kita Dan sendiri. adik-adik sekolah minggu Adik-adik juga. sekolah Betul minggu sekali. juga. Adik-adik sekolah minggu juga akan diberikan hidup kekal ya. Selama. Dan Iya. tidak seorang pun yang dapat merebut kita semua dari tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biasa ya? Iya, bahkan kematian bukan akhir segalanya, karena sudah
dipegang oleh Tuhan dan Yesus. kita pasti masuk Surga. itu ya. Iya. Ya, itulah akhir dari hidup kita yang perlu kita pertahankan ya Bang Mangantar ya. Benar, kita Kakak. pertahankan semasa kita masih hidup di dunia ini supaya kita tetap percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus itulah sebagai juru selamat. Juru selamat kita. Oke. Nah, sebagai pengikut Yesus, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus dan percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus juga ya Kakak ya. Betul, iya. Setiap hari, setiap saat. Iya, harus mengandalkan Tuhan Yesus ya. Nah, caranya gimana ya supaya tetap percaya mengandalkan Tuhan Yesus? Gimana caranya? Nah, supaya percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya pastinya kita harus berdoa, beribadah, rajin membaca Alkitab, ya, supaya imannya bertumbuh tumbuh. ya. Kalau baca Alkitab tiap hari dan berdoa, ya pasti Tuhan Yesus selalu menjaga. Jaga. Iya. Dia tidak akan melepaskan kita dari genggamannya. Kalau udah dipegang adik-adik dan digenggam, tidak akan ada yang berani atau tidak akan ada yang bisa merebutnya. Tuh. Iya. Nah, itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan di hari ini. Dan tidak ada kata terlambat ya bagi Tuhan, karena semua itu rencana Tuhan untuk kemuliaan Allah itu. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Oke. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami juga sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk dapat beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkatilah adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan semua keluarga kami agar tetap hidup berkomitmen dalam melayani Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan meskipun di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh berharap dan memohon kepada Engkau, biarlah kiranya Tuhan melindungi keluarga kami, jauhkanlah kiranya kami dari bahaya COVID ini ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan, untuk anak-anak SKM yang sedang bersekolah juga WFH, Tuhan juga berkati, janganlah kiranya kami justru terlena dengan COVID ini menjadi membuat kami malas-malasan ya Tuhan. Tapi biarlah kami semakin semangat lagi, semakin percaya bahwa Tuhan akan melindungi keluarga kami, memberikan kami semangat dalam belajar, karena COVID ini tidak akan menghalangi kami untuk memuliakan Engkau dalam belajar kami. Berkati juga ya Allah proses ibadah kami sekolah minggu, begitu juga gereja HKBP Sukadame untuk selalu giat untuk melayani ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati juga kakak Rika, Kak Olin, hamba sendiri yang telah melayani di hadapan adik-adik pada saat ini. Tuhan lindungilah kiranya kami juga untuk kedepannya. Kami serahkan segala ibadah kami dan doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dan saat ini kita akan menyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan ya adik-adik. Dan persembahannya bisa dikirim lewat barcode yang ada di layar ini ya, yang ada di layar ini, dan juga bisa diberikan melewat sintua lingkungan atau orang tuanya. Betul. Nah, kita akan nyanyi apa nih? Buku Ende Oke, dari buku Ende nomor 792 ayat 1, yaitu Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Pasu-pasu kami,
Asmiroha Tuna masaki Tuna dangoli Babe pangapulihi Pasuhami oh Tuhan Sai usehon damemi Sai apehon tangami Tuhan Lehon tua gogomi. Kita sudah bernyanyi dan memberikan persembahan kita. Nah, saatnya kita akan mau kasih challenge nih Bang buat adik-adik di rumah loh. Challenge-nya apa ya Kak Oni? Wah, siapkan ya adik-adik ya, challenge-nya sesuai tadi yang sudah dibilang sama Bang Mangantar di firman Tuhan loh. Iya, Nah, berupa ayat hafalan. ya. Nah, ingat ya dari Dihafal ya adik-adik. ya Yohanes 10 ayat 28. Ini ya. challenge-nya Diulang lagi, dikirim. ulang lagi kakak supaya Oh. lebih jelas. Ya, dari ayat hafalannya ya dihafal dari ayat Yohanes 10 ayat 28. Adik-adik harus kirim email ya di bawah ini. Yang sudah hafal boleh kirim emailnya dengan format nama dan spasi kelas ya. Ditunggu ya challenge adik-adik ya. Oke. Nah, kita mau akhiri ibadah kita Iya. hari ini Abang Kakak. Oh, kita udah selesai ya? Sudah Sudah. dong, sudah Oke, menyanyi, berarti sudah kita akan memuji Tuhan. mengakhirinya Betul dengan berdoa sekali. ya. Berdoa. Oke, kita berdoa sama-sama dengan doa Bapa kami. Satu, Kita ucapkan. dua, iya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Natal kita semakin dekat loh. Jangan lupa Ikutin Natal sekolah minggu hari Sabtu tanggal 5 Desember jam 10 untuk kelas Batita TK dan jam 3 sore untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Hari Sabtu tanggal 12 Desember Jam 3 sore untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. acaranya seru banget loh. Akan ada petualangan Para superhero. Dan masih banyak lagi. Ayo catat tanggal dan waktunya. dan ikuti terus ibadah sekolah minggu. Biar nggak ketinggalan infonya ya adik-adik.